kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Pokoknya kalau misalnya ini syuting aja terus, nggak boleh berhenti. Waktu itu aku lagi ngerjain stripping, melatih untuk Marvel. Episode sekitar 250 berapa, papa meninggal, aku break sempat beberapa hari, aku syuting lagi. Bercita-cita menjadi seorang pramugari tak membuat Gracia Indri terpikir untuk tampil di depan kamera. Namun jalan hidupnya untuk dikenal publik mulai tampak ketika ia bergabung di salah satu sanggar seni kala usianya masih muda. Bagaimana ya cara Gracia Indri untuk terus menggali bakatnya dalam kemampuan aktingnya? Berikut ceritanya. Roda hidup yang mengalir tak pernah ada yang tahu ya. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Ini yang terjadi pada perjalanan hidup Gracia Indri. Terbang mengelilingi dunia lewat profesi sebagai pramugari adalah cita-citanya sejak kecil. Namun apa daya, guratan takdir berkata lain. Keberuntungannya justru ada pada dunia entertainment. Sebenarnya dulu cita-citanya mah jadi pramugari karena ya impiannya pada saat itu biar bisa keliling dunia, bisa naik pesawat dan segala macamnya. Tapi memang aku dimasukin ke sanggar model gitu di Tikadasi di daerah Senen. Itu kebetulan papa sama mama emang masukin aku ke sanggar itu gitu kan ya. Habis itu juga setiap hari apa sama apa tuh latihan. Jadi rumahnya karena rumah di Pondok Gede, jadi Pondok Gede Senen bolak-balik terus gitu. Terus habis itu ya ikut lomba, terus habis itu ada acara operate apa dari Titika Darsi waktu itu juga ikutan gitu. Sampai suatu saat iseng kayak masukin foto di satu agensi gitu untuk iklan. Akhirnya ternyata emang Tuhan ngasih jalan ya iklan terus waktu itu berbagai macam produk. Sampai akhirnya masukin foto ke Multivision, ternyata dipanggil casting buat sinetron pertama yaitu Panji Manusia Milenium. Kamu tuh telat banget sih, datang jam berapa? Aku tuh udah nungguin dari tadi. Jam 9 janji, jam 10 baru datang. Menapaki karir sebagai bintang sinetron sempat membuat pikiran Indri terpecah. Sebagai seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah, tentu fokus utamanya pada pelajaran. Namun, kecintaannya pada dunia seni peran membuatnya mampu menjalani keduanya secara bersamaan. Pada saat itu semua sinetron di luar jam sekolah. Jadi anak-anak cuma boleh sampai jam 10 malam. Terus habis itu juga mulai syuting itu pulang jam berapa? Pulang jam 2 berarti mulai jam 3. Ya udah mereka mengikuti karena itu adalah konsekuensi mereka memakai anak sekolah dan konsekuensi mereka memakai anak yang nggak bisa tidur malam gitu loh, karena mereka harus sekolah lagi besok pagi, jadi maksimal jam 10 gitu. Menjadi artis adalah profesi. Tapi di sisi lain, artis bernama lengkap Gracia Indri Sari Sulistianingrum ini melakoninya bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai satu kenikmatan. Dunia aku itu dunia yang sangat luar biasa dalam arti ini. Dibilang sama orang bahwa hidup seperti Indri tuh terkekang dari kecil udah kerja. Aku gak pernah menganggap itu kerja gitu. Karena aku menganggap bahwa di situ aku bertemu dengan teman-teman yang baru. Aku sudah punya teman di sekolah, aku punya teman lagi di lokasi syuting di mana di situ lingkungannya beda. Di sekolah kita belajar, kita sharing. Di sini kita membicarakan bagaimana kita syuting gimana ya enaknya supaya kita nggak bosen, atau kita bertemu dengan teman-teman yang lain yang istilahnya punya link lebih banyak gitu. Itu positif. Dalam urusan berakting, Indri begitu terinspirasi oleh aktris senior Meriam Bellina. Siapa coba yang tak kenal Mer ya? Kemampuan memikatnya dalam berakting memang mampu mengundang decak kagum banyak kalangan. Itu semua peran bisa kayaknya ya kalau misal Tante Mer. Akhirnya aku sempat dapat satu produksi sama Tante Mer dan orangnya begitu tenang, begitu profesional, begitu luar biasa sih buat aku gitu. Pada saat berakting tuh kayak nggak acting gitu. Pada saat ada di depan kamera tuh kayak nggak acting. Padahal kehidupan sehari-hari tidak seperti itu, tapi pada saat dia ada di depan kamera tuh kayak
santai, kayak relax, kayak rohnya tuh udah masuk gitu ke dia. Itu luar biasa banget. Dan pernah satu frame, pernah sempet yang deg-degan gitu, yang aduh ini senior banget dan aku ngefans gitu sama beliau. Kalau aslinya mungkin Tante Mer lebih yang diem, lebih yang lebih yang kekeluargaan, lebih yang asik gitu. Pada saat kan kalau di sinetron image dia kan jahat banget gitu kan, atau sampai orang tuh sebel banget sama dia. Mungkin ibu-ibu yang cerewet, ibu-ibu yang rese, ini segala macam. Tapi pada saat kehidupan sehari-hari dengan kehidupan di sinetron itu kan jauh berbeda. Inspirasi dari seorang Meriam Bellina membuat hasrat Indri untuk mendalami seni peran begitu menggebu. Berbagai karakter pun ingin dicoba oleh gadis kelahiran Jakarta 22 tahun silam ini. Tapi bagaimana dengan keinginan Indri untuk menjadi pramugari? Udah gak kebayang, udah gak kepikiran sama sekali kalau sekarang untuk jadi pramugari mah. Ya sekarang sih ngejalanin yang ada aja gitu. Kalau misalnya jadi pramugari pun kasihan ibu ditinggalkan. Kemampuannya berakting di depan kamera yang terasah seiring dengan jam terbangnya yang semakin tinggi. Ilmu yang didapat dari lawan main yang lebih senior pun menjadi masukan positif untuk karirnya kelak. Dengan raut wajah yang terkesan galak, Indri sering mendapat peran tokoh antagonis. Benarkah bahwa karakter antagonis memang selalu cocok dengan kepribadiannya? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Kalau maksa sih enggak, hanya memberikan pilihan. Cuma pada saat itu emang demen gitu, emang demen jalan, emang demen mungkin seneng bertemu dengan banyak orang. Dunia akting benar-benar sudah memikat hati seorang Gracia Indri. Bukan lagi sebagai sebuah pekerjaan, melainkan kebutuhan yang seolah ingin terus dijalaninya. Kalau maksa sih enggak, hanya memberikan pilihan. Cuma pada saat itu emang demen gitu, emang demen jalan, emang demen mungkin seneng bertemu dengan banyak orang. Dan pada saat di Sanggar itu kan bertemu dengan banyak teman, jadi kayak kayak ada satu lapangan bermain lagi gitu pada saat aku masuk Sanggar itu. Jadinya semangat. Tak banyak yang tahu loh bahwa awal mula Indri bergabung dengan dunia hiburan tidak dimulai dengan hal yang manis. Ada beberapa pengalaman yang mungkin terasa berat dan ini dianggapnya sebagai sebuah proses pembelajaran hidup. Bersama sutradara Maruli Ara, Indri terus mengasah kemampuan aktingnya. Biasa nyiksa, disiksa kan. Itu dia aku bertemu dengan sutradara Bang Maruli Ara, di mana di sinetron itu beliau menderek benar-benar yang luar biasa sih buat aku ya. Siapa yang nggak kenal Bang Maruli Ara? Jadi aku bermain juga sama Tante Lydia Kandau, sama Om Rudi Salam. Jadi beliau kan senior semua. Jadi dari situ kepancing lah. Bukan hanya Maruli Ara, sosok sutradara Almanaf juga turut andil dalam membentuk karakter seorang Gracia Indri. Sutradara yang sudah berkali-kali bekerja sama dengannya itu mengakui bakat akting yang dimiliki sosok Gracia Indri. Indri sama saya ada berapa judul ya? Ada banyak sih, cuma yang paling lama ya memang di sinetron Dia Anakku gitu. Kesan pertama dia antagonis banget gitu. Cara dia teknisnya dia memang antagonis gitu. Tapi memang Indri berbakat. Yang pasti kita kontrol dia, benar-benar kontrol, benar-benar pahamin apa maunya cerita, apa maunya karakter dia, baru kemudian dia mainin. Dan memang nggak gampang buat berubah karakter seperti itu gitu. Terus, tapi karena memang dasarnya Indri berbakat, ya dia bisa. Pembuktian yang benar-benar dalam urusan akting didapat Indri kala dirinya mendapat tawaran untuk membintangi sebuah sinetron dengan jangka panjang. Kala usianya masih sangat belia, tentu ini menjadi ajang bagi Indri untuk menancapkan tajinya di ranah hiburan tanah air. Aku pertama kali masuk Panji Manusia Malam itu umur 7 tahun. 7 tahun, karena waktu itu masih weekly, tayangannya masih seminggu sekali. Akhirnya juga
berjalan cukup lama sinetron Panji Manusia Milenium itu karena cukup mendapatkan rating yang bagus. Dan ternyata sutradara dari Panji Manusia Milenium itu bikin sinetron Bidadari 1. Sebenarnya awalnya aku juga yang gak pede, yang gak nyangka juga, karena main Bidadari itu aku 5 tahun dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA. Ya, setelah itu ya berlanjut sampai sekarang ini. Sinar kebintangan Gracia Indri yang kian benderang menghadapkannya pada masalah klasik. Konflik batin untuk memilih antara karir dan pendidikan jadi beban mental tersendiri. Di samping itu, kepergian sang ayah tercinta sempat membuatnya limbung. Tak pelak, pendidikan formal yang sempat dijalaninya sedikit terbengkalai. Setelah 1 tahun terlunta, rencana apa yang akan diwujudkan Indri dalam urusan pendidikannya? Kita simak ceritanya setelah yang satu ini. Mungkin orang sebel kali ya ngeliat dia masih kecil, belagu pula. Kesuksesan Indri di dunia hiburan diikuti juga oleh sang adik Gisela Cindy. Tanpa disangka-sangka, penampilan Gisela Cindy di berbagai sinetron mampu meraih perhatian publik. Melihat pencapaian yang telah ditorehkan oleh sang adik, tentu ada kebanggaan yang terbersit dalam diri Gracia Indri. Awalnya itu sebenarnya aku kan protagonis sinetron lucu-lucuan waktu itu. Terus dapat sinetron lagi, dikasih tantangan gitu. Dan mereka bilang, Gracia aja bisa, masa adiknya nggak bisa gitu. Akhirnya memang sempat ada ketakutan, takutnya nanti aku sudah memiliki penggemar pada lari karena acting aku yang jahat-jahat gitu kan. Tapi almarhum papa bilang, kenapa sih dek nggak dicoba aja, kakak aja bisa kok gitu. Ya akhirnya aku juga banyak belajar dari Kak Indri gitu. Orang-orang jadi mengenalnya aku lebih seringan antagonis gitu, padahal baru pertama kali itu gitu. Dan akhirnya malah lanjut di sinetron berikutnya aku antagonis lagi, berikutnya antagonis lagi, jadinya keterusan. Peran antagonis yang kerap dimainkan baik oleh dirinya ataupun sang adik kadang sering membuat masyarakat melebeli keduanya dengan cap orang jahat. Namun hal tersebut justru menjadi tolak ukur kesuksesan Gracia maupun Gisela dalam memainkan perannya. Kalau Cindy nggak tahu dia tuh bisa dapat dua-dua. Gimana ceritanya aku sama Cindy bisa dapat antagonis tuh nggak tahu gimana jalannya gitu. Intinya pada saat itu Cindy juga mungkin orang sebel kali ya ngeliat dia masih kecil, belagu pula gitu ya dalam peran gitu. Songong banget sih, anak kecil tua banget sih, pasti kayak gitu mikirnya. Aku sampai bilang gini sama Cindy, ya ampun deh, kamu asli kalau misalnya orang tahu aslinya kamu kayak gimana pasti nggak nyangka kamu main peran antagonis. Orang aslinya juga yang diem, manis gitu, Putri Solo banget gitu, yang kalem gitu. Sedangkan di sinetron kan marah-marah gitu. Sukses dalam karir tak selalu dibarengi oleh kenyamanan, seperti contohnya Gracia Indri. Status keartisan yang sudah diembannya bersama sang adik justru menyudutkannya pada satu dilema klasik. Iya, apalagi kalau bukan pendidikan. Itulah kenapa almarhum sang ayah selalu mengingatkan pentingnya pendidikan. Yang pengen aku kuliah itu papa. Terus habis itu aku pengen masuk psikologi. Pada saat itu kata papa, jangan, itu terlalu berat gitu, kata nanti nggak bisa ngelakuin kegiatan yang lain kalau misalnya masuk psikologi karena membutuhkan energi dan otak yang banyak. Akhirnya masuk komunikasi. Pada saat semester 1-2 di semester 2 papa meninggal, aku berhenti karena berpikirnya bahwa buat apa, yang pengen aku kuliah juga udah nggak ada gitu kan, jadi buat apa kuliah gitu. Pada saat itu mikirnya gitu. Akhirnya aku ambil semester pendek, aku ngejar lagi teman-teman yang barengan aku, seangkatan aku, dan akhirnya benar-benar bisa nyamain mereka, semangat lagi buat kuliah. Tapi karena sekarang ini memang lagi ribet banget, lagi yang banyak urusan di rumah juga, banyak urusan kerjaan juga, akhirnya aku cuti dulu 1 semester, tahun depan aku barengin Cindy buat masuk kuliah. Namun kepergian ayahanda tercinta di tahun 2009 seperti mematahkan semangatnya, baik dalam karir maupun dalam pendidikan. Semangat Gracia yang tadinya terpacu untuk bisa meraih titel dari tempatnya menuntut ilmu seakan mulai meredup.
Ditambah dengan posisinya yang berubah menjadi kepala keluarga, membuat Gracia seakan harus melupakan bangku kuliah. Misalnya kayak waktu itu aku lagi berhenti ya namanya sinetron, fokus belajar karena masuk SMA. Yang cari uang juga kakak gitu kan, yang buat biayain aku sekolah dan segala macam gitu. Walaupun kita punya tabungan dan segala macam, kan tetap kakak yang jalan lebih maju di depan gitu. Sampai sekarang juga masih. Dalam keluarga, Gracia Indri harus menjalankan peran sebagai kepala keluarga sepeninggal ayahanda tercinta. Tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab lain di mana kesibukan syutingnya sudah cukup memeras pikiran. Terlepas dari itu, didikan sang ayah dipegangnya sebagai sebuah pedoman. Kemandirian dan kekuatan dalam menjalani hidup selalu dijalaninya dengan penuh kesabaran. Dengan kebintangan yang juga dimiliki sang adik, apalagi yang kini diharapkan Indri dalam keluarga serta dalam kehidupan pribadinya. Kita simak ceritanya setelah yang berikut ini. Berat sih, aku sempat gak mau pakai mobil yang papa biasa pakai mobil. Kepergian sang ayah yang begitu mendadak sempat menghempaskan kehidupan pribadi Gracia. Siapa yang tak terguncang saat harus kehilangan orang yang biasa mengisi hari-harinya? Kehidupan Gracia Indri pun seketika hancur. Pasalnya, sebagai seorang anak yang manja, banyak kenangan yang telah ia ukir bersama sang ayah. Tadinya di sini selalu ada foto papa. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, mau apa, kan biasanya nggak ada foto papa ya, cuma berdoa doang gitu. Ini tempatnya. Jadi kayak yang minta restu sama Tuhan, kita mau ngejalanin hari loh Tuhan ini sekarang. Biasanya ada foto papa, tapi ternyata nggak boleh. Soalnya pada saat kita ngejalanin 100 hari, setahun, ternyata jangan dipasang terus fotonya. Kenapa? Soalnya kalau dipasang terus, papanya ntar nggak mau pergi loh gitu. Jadi maksudnya masih suka main di rumah gitu. Itu kan kepercayaan ya. Akhirnya aku nggak pernah pasang foto papa di sini, tapi istilahnya aku selalu berdoa untuk papa. Wah, itu bener-bener yang antara believe it or not sih. Cuma pesannya dia gini, pokoknya kalau misalnya ini syuting aja terus, nggak boleh berhenti. Waktu itu aku lagi ngerjain stripping, melatih untuk Marvel. Episode sekitar 250 berapa, papa meninggal. Aku break sempat beberapa hari, aku syuting lagi. Karena ya itu pesannya dia kan nggak boleh berhenti syuting ya, harus syuting terus. Papa itu sakit lamanya seminggu, sempat berapa hari di rumah, dimasukin rumah sakit, terus 2 hari ICU, habis itu pergi. Cuma dia tuh orang nggak pernah mau ke dokter, jadi minum obat-obatan yang ada di rumah aja. Ini gue masuk angin doang, jadi nggak pernah bisa tidur gitu. Sedangkan aku kan syuting terus ya, syuting baru pulangnya malam ketemu dia, terus aku tidur. Kadang juga tidur di atas, Kak gue mau tidur di kamar dulu ya. Karena kita tidur di kamar gitu. Tapi gitu-gitu aja, jadi nggak ada kelihatan dia sakit, nggak ada kelihatan sakit terakhir. Itu aja nggak kelihatan. Cuma pas udah kelihatan sakitnya ya udah masuk rumah sakit aja. Bekal yang diberikan oleh sang ayah semasa hidup membuatnya mampu untuk bertahan dan bahkan menapaki karir yang lebih baik. Namun seiring berkilaunya karir yang ditancapkan Indri di dunia hiburan, dirinya tetap tidak melupakan sosok ibu yang menjadi pilar penting dalam keluarga. Kalau sekarang sih ya dibilang perempuan ya pasti. Cuma ya itu tadi, aku bagaimana bekerja dengan maksimal aja. Hasilnya biar ibu yang mengatur. Berarti papa orang hebat ya, bisa membiayai keluarga, bisa kehidupan sehari-hari kita jalan, bisa beliin aku ini, bisa beliin aku ini gitu. Jadi kalau misalnya dipikiran kepala rumah tangga udah stres duluan. Berat sih, aku sempet gak mau pakai mobil yang papa biasa pakai mobil. Aku kan lokasi syuting Persari, aku sempet, jadi di Persari itu ada tempat favorit papa, di mana dia itu selalu parkir di situ dan satpam situ tuh udah tahu yang, Pak sini aja Pak, kalau lagi jemput aku. Gak pernah mau pakai mobilnya papa, gak pernah mau pakai parkiran yang biasa papa pakai. Sempet yang seperti itu gitu. Tapi ya kayak gitu mulu kehidupan gak jalan ya. Jadi ya
coba menyemangati diri aja. Aku setiap minggu pasti ke makam papa. Satu nilai yang ditanamkan mendiang sang ayah adalah tentang kemandirian. Kebiasaan untuk menjalankan kehidupan keluarga secara mandiri sedikit banyak membentuk mental Gracia Indri maupun sang adik untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Hidup aku sebenarnya dari apa-apa ada itu cuma berempat. Aku tidak pernah punya pembantu, aku tidak pernah punya sopir. Bagaimana kita memanage kehidupan itu hanya berempat. Papa itu adalah tipe orang yang tidak suka ada orang lain di rumah. Jadi kayak misalnya dia kalau mau ngomelin anaknya ngomelin tanpa harus malu karena ada orang. Kalau misalnya anaknya salah ya ditegur salah. Dan papa itu mendidik aku dengan adikku tuh berbeda banget. Kalau aku mungkin lebih yang ke diktator dalam arti yang lo harus gini kan lo kakak gitu. Lo nggak bisa begini karena lo kakak gitu. Jadi sepeninggal papa didikan itu masuk ke Cindy karena aku yang sekarang istilahnya mendidik Cindy untuk menjadi pribadi yang baik gitu. Kita nggak pernah yang ada namanya membantu, terus supir. Jadi apa-apa ya kita kerjain bareng-bareng gitu, dan satu nggak ada tuh kayaknya aneh aja gitu, masih nggak terima gitu. Cuma ya mau nggak mau tetap harus jalanin. Aku sebenarnya paling deket sama papa, sampai dibilang kayak orang pacaran kalau sama papa tuh. Melek mata yang dicari papa. Ibu sampai kadang langsung, wah lu mah yang cari bapaknya mulu, orang ibunya yang bangunin gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, kalau kata orang Jawa, anak perempuan itu pasti udah deket sama papa, anak laki itu pasti udah deket sama ibu. Kebetulan posisinya ibu kalah, dia nggak punya anak laki, dua-duanya anak perempuan. Dua-duanya melek mata yang dicari papahnya. Jadi pada saat dibilang kedekatan sangat-sangat dekat gitu. Dalam arti sampai sebelum sakit pun beliau sama aku gitu. Nganterin aku syuting. Pada saat itu juga dia biasa jemput, dan pada saat papa sebelum terakhir itu emang lagi nganter aku syuting gitu. Tiba-tiba dia jemput aku syuting, dia ngerasa gak enak badan, ya aku gak kuat katanya. Ya udah akhirnya aku nyetir. Ternyata berlangsung selama seminggu dia sakit sampai akhirnya dia gak ada. Sukses menjalani karir menjadi artis tak seketika membuat Indri puas. Banyak hal yang sebenarnya masih diharapkannya, terlebih di usianya kini yang masih muda. Indri ingin mencoba peruntungan lain dengan menjajaki karir sebagai penyanyi. Lantas, benarkah Indri memang mengekor sang adik untuk menjadi seorang penyanyi? Enggak sih, aku nggak ada pikiran kayak gitu, bahwa ikut-ikutan Cindy duluan, bisa aku ikut gitu. Emang sebenarnya jadi penyanyi itu adalah cita-cita dari dulu gitu. Maksudnya ada keinginan dan ada kepengenan gitu, ada harapan gitu. Cuma memang kesempatannya pada saat ada yang nawarin untuk jadi penyanyi, aku pikir lagi apakah benar ya ini jalannya aku harus jadi penyanyi gitu, apakah benar ya, sampai akhirnya jodohnya adalah aku di labelnya Bunda Maya di Line Music. Jadi ya itulah jodoh-jodohan juga sih kayak gitu ya. Ya walaupun memang orang berpikir aju mumpung dan segala macem, tapi Kak Indri itu bisa mengasah kata-kata aji mumpung itu dan bisa membuktikan bahwa ya emang saya bisa menyanyi gitu loh. Apapun pendapat orang, Gracia Indri adalah sosok artis yang memiliki kemampuan. Intensitasnya dalam mengisi banyak program di televisi maupun menghiasi layar film adalah bukti dari perjuangannya di dunia hiburan. Tak heran jika saat ini orang-orang menilai Indri sebagai pribadi yang telah sukses. Bisa mengalahkan, dalam arti mengalahkan kepercayaan diri aku untuk bermain peran antagonis, aku berhasil. Mau dibilang sukses atau gimana ya tetap aja itu semua tergantung orang bagaimana yang melihat gitu. Wah Indri sekarang sukses ya, aku hanya mengaminkan, oh amin aku. Pilihan dalam kehidupan selalu ada untuk setiap manusia. Maju dan mewujudkan kebahagiaan atas pilihan itu adalah cara terbaik yang harus dilakukan. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.